Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, saya bicara tentang nazratul insani ilal kauni. Bagaimana manusia memandang dunia ini. Sebuah hadis mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang akhirat. Ini artinya bahwa bahagia sengsaranya manusia di akhirat tergantung apa yang dilakukan di dunia ini. Manusia agar supaya bahagia di akhirat perlu memperbanyak amal-amal soleh selama di dunia. Maka benar orang yang mengatakan bahwa dunia ini adalah segala-galanya. Oleh karena itu dunia ini harus aman, harus tentram, harus kondusif. Karena kalau tidak, kita tidak bisa melakukan amal soleh secara tenang, tentram, dan seterusnya. Yang memikul beban dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketentraman, dan stabilitas dunia ini tak lain adalah manusia sebagai khalifah di atas bumi. Harus ada kerjasama baina banil insan, di antar sesama umat manusia, kerjasama at-ta'awun. Dan ta'awun kerjasama ini adalah asasnya adalah al-insaniyah, kemanusiaan. Asasnya adalah kemanusiaan. Saya tertarik dengan firman Allah, fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kamu kepada Allah, jelas. Dan takutlah kamu kepada arham. Maksudnya jangan sampai memutuskan silaturahim. Yang dimaksud arham sudah barang tentu adalah al-arham al-insaniyah, hubungan-hubungan kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan. Para hadirin sekalian, dari prinsip al-insani ini lahir 3 prinsip yang lain. Prinsip yang pertama adalah al-musawat, kesetaraan baina banil insan. Maka di dalam Islam tidak ada ta'lihul insan, menuhankan manusia. Sebagaimana tidak ada ta'nisul ilah, untuk memanusiakan Tuhan. Tidak ada ubudiyatul insan lil insan, ya kan? Oleh karena itu salah satu arti daripada la ilaha illallah adalah la muta'a illallah. Tidak ada yang berhak untuk ditaati kecuali Allah. Pertanyaannya, apa kata wajib taat kepada Rasulullah? Apa kata wajib taat kepada ulil amri? Apa kata wajib taat kepada orang tua? Apa kata wajib taat kepada suami atau seorang istri? Wajib karena itu seluruhnya disuruh Allah. Seandainya tidak karena diperintah Allah, ya tidak. Al-Ghazali mengatakan al-wajibu ta'atuhu Allahu Ta'ala wa man awjaballahu ta'atahu. Yang wajib ditaati adalah Allah, dan pihak-pihak yang oleh Allah kita diperintahkan untuk taat kepada. Ini kan kesetaraan. Si A dan si B sama-sama manusia. Si A tidak berhak untuk perintah si B. Si B tidak lebih berhak untuk perintah si A karena setara. Itu adalah prinsip pertama yang lahir daripada al-insaniyah. Yang kedua adalah al-hurriyah, kebebasan. Termasuk diantaranya adalah hurriyatut talayyun, kebebasan untuk beragama. Ada yang menganggap ada ta'arud, pertentangan antara ayat dan hadis. Ayatnya mengatakan la ikraha fid din, sudah jelas ya. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, banyak sekali ayat-ayat yang isinya tak lain adalah tentang kebebasan beragama. Tapi ada hadis yang mengatakan umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu la ilaha illallah. Saya diperintahkan agar supaya saya memerangi manusia terkecuali mereka sampai bersaksi la ilaha illallah dan seterusnya. Ini apa bukan pemaksaan, ya kan?
Para ulama membedakan antara al-qatlu dan al-qital. Di sini ibaratnya uqatil, ya kan? Imam As-Syafi'i mengatakan qad yubahu al-qitalu wa lam yubah al-qatlu. Kadang-kadang kita dibolehkan tapi kotor tak boleh. Kita itu kan minal janibain, ya kan? Bisa saja kita melakukan qital karena kita diserang, ya kan? Itu qital namanya. Jadi bukan qatl tapi qital. Itu persoalan yang pertama. Yang kedua, An-Nas. An-Nas yang ada dalam hadis ini apa searti dengan An-Nas yang ada dalam firman Allah, Qul a'udzu birabbin nas. Apa sama dengan firman Allah, Qul ayyuhan nas? Apakah sama dengan firman Allah, am yahsudunan nasa? Ya kan? Kalau ya ayyuhan nas sudah barang tentu yang dimaksud adalah manusia secara keseluruhan. Qul a'udzu birabbin nas, demikian pula. Akan tetapi kalau firman Allah ayahsudunan nasa, apakah mereka iri kepada manusia? Yang dimaksud An-Nas di sini tak lain adalah Rasulullah. Yaqulun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Yang dimaksud An-Nas di sini adalah orang yang namanya Mas'ud bin Nu'aim al-Asja'i, ya kan? Oleh karena itu di dalam usul fikih am ada tiga. Ada am yang yuradu bihil umum, ada am yang yuradu bihil khusus, ada yang am makhsus. Ini mungkin masuk yang kedua. Kalau itu maksudnya, maka yang dimaksud dengan An-Nas adalah manusia tertentu, adalah manusia yang selama ini memerangi umat Islam, yang tak lain adalah kaum musyrikin, ya kan? Umirtu an uqatilan nas. Ada hadis yang mengatakan man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa ganti agama, hendaklah dia bunuh. Ini berarti qatlul murtad, ya. Para ulama berbeda pendapat di dalam menafsiri ayat ini. Sebagian menafsirinya secara umum. Pokoknya siapa saja yang pindah agama harus dibunuh. Sebagian yang lain mentafsir. Pertanyaannya di zaman Nabi banyak orang murtad. Di zaman Abu Bakar banyak orang murtad. Di zaman Sayyidina Umar apakah mereka dibunuh? Jadi perbedaan antara apa yang disabdakan dengan at-tatbiq amali, penerapan di tengah-tengah masyarakat, ya kan? Dan kemudian ada hadis lain yang berbeda. La yahillu ma'lum ri'in muslimin illa bi'ihda salasin. Tak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu sebab dari tiga sebab. Yang pertama adalah as-sayyibu zani muson. Yang kedua adalah an-nafsu bin nafsi, karena membunuh orang. Yang ketiga at-tariku didinihi, orang yang meninggalkan agama tapi ada tulisannya al-mau al-mufariqu lil-jamaah. Jadi tidak setiap tarik, tapi tarik yang al-mufariqu lil-jamaah, murtad yang menimbulkan malapetaka di tengah-tengah masyarakat. Ini tafsirannya. Ini yang kedua, hurriyah, lahir daripada al-insaniyah. Yang ketiga, al-ikho al-insani, persaudaraan sebab sama manusia, atau disebut dengan al-ukhuwah al-islamiyah. Ada sebagian yang tak sepakat dengan istilah ukhuwah islamiyah. Kalau berarti persaudaraan yang Islam, ya kan? Karena persaudaraan insaniyah kan Islamiyah juga, ya kan? Oleh karena itu ada sebaiknya katanya ukhuwah imaniyah, ukhuwah seiman. Ini ada hadis yang menarik dikemukakan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap habis salat berdoa ini, Allahumma Rabbana wa Rabba kulli syai'in wa malikahu, ana syahidun annaka Allahu wahdaka la syarika lah. Allahumma Rabbana wa Rabba kulli syai'in wa malikahu,
ana syahidun anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma rabbana wa rabb kulli syai'in wa malikahu. Ana syahidun annal ibada kullahum ikhwatun. Ini yang terakhir ini. Ana syahidun annal ibada kullahum ikhwatun. Bukan ukhuwah Islamiyah berarti. Ukhuwah insaniyah yang. Para hadirin sekalian, kalau di dunia ini harus aman, harus tentram, harus kondusif, lalu apa yang syariat Islam menawarkan hal itu? Yang pertama adalah iqamatul adli, menegakkan keadilan. Yang kedua adalah man'ul zulmi, mencegah kezaliman. Yang ketiga adalah daf'ul fasad. Yang keempat adalah an-nahyu 'anil unfi, melarang kekerasan. Yang kelima adalah mu'aqabatul jani, menghukum orang yang melakukan kejahatan, terutama kejahatan terhadap agama, kejahatan terhadap jiwa, kejahatan terhadap akal, kejahatan terhadap harta, kejahatan terhadap keturunan. Perlindungan terhadap 5 hal ini oleh ulama usul disebut sebagai maqasidus syariah, kan? Atau disebut dengan masalih. Ada 2 istilah yang memiliki arti yang sama, maqasid dan masalih, ya. 2 ini adalah 2 kata yang ikhtalafa mafhuman wa tahada ma'asodakon. 2 kata yang mafhumnya berbeda tapi masodaknya sama. Masodak itu artinya muaranya sama. Masalah itu yang maqasid itu ya masodak. Yang 5 ini disebut dengan ummahatul maqasid, induk maqasid. Kalau ini hanya induk berarti banyak cabang-cabangnya. Cabangnya yaitu al-hurriyah, al-musawad, at-taisir, ya, yuridullahu bikumul yusra. Kita yakin bahwa taisir itu adalah maqasidus syariah. Takhfif itu maqasidus syariah. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Al-wasatiyah juga, al-waqi'iyah juga. Seorang ahli maqasidus syariah, Ibnu Ashur, mengatakan tentang al-maqsidul am min at-tasyri'. Tujuan yang paling umum dari syariat itu apa? Tak lain adalah hifdzu nizamil ummah, melindungi tatanan umat manusia. Itu tujuan daripada syariat. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Hadirin yang berbahagia, acara yang selanjutnya yakni acara inti Halaqah Nasional Fikih Peradaban yang dalam hal ini akan dipandu oleh Bapak Taufikur Rahman, MPhil, dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Padanya